kita akan buat adonan santannya terlebih dahulu. Siapkan pan. Dalam pan masukkan 200 ml santan. Di sini saya pakai santan instan. Kalian bisa juga pakai santan segar. Kemudian tambahkan 150 ml air putih. 2 batang serai yang sudah digeprek. 2 simpul daun pandan. 6 lembar daun jeruk. Di sini daun jeruknya kita sobek-sobek dulu supaya aromanya lebih keluar. Untuk bagian tulang daunnya kita sisihkan. 1 sendok teh kunyit bubuk. Setengah sendok teh garam. Selanjutnya kita nyalakan kompornya di api sedang cenderung kecil. Kemudian semua bahan ini kita masak sampai mendidih. Kita masak sambil diaduk-aduk supaya tercampur rata dan santannya tidak pecah. Jika adonan santannya sudah tercampur rata dan terlihat sudah mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya, kemudian kita angkat dan pindahkan ke wadah. Saat akan pindahkan ke wadah, sebaiknya adonan santannya sambil disaring supaya adonannya halus dan tidak ada sisa-sisa daun jeruk yang terikut pada adonan. Dan ini dia adonan santannya sudah matang dan sudah halus. Ini kita sisihkan dahulu dan kita diamkan sebentar sampai suhu ruang. Selanjutnya kita akan buat adonan biangnya. Siapkan wadah, dalam wadah masukkan 150 ml air hangat. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, di sini saya pakai yang protein sedang. 1 sendok makan gula pasir. Terakhir tambahkan 2 sendok teh ragi instan. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita tutup dan diamkan sekitar 10 menit atau sampai adonan raginya berbuih atau berbusa banyak. Sambil menunggu raginya berbuih, kita akan buat adonan bika ambonnya. Siapkan wadah, dalam wadah masukkan 8 butir kuning telur. Tambahkan 2 butir telur utuh. Tambahkan juga dengan 200 gram gula pasir. Untuk gulanya saya masukkan secara bertahap. Kemudian semua bahan ini kita akan mixer. Kita mixer dengan speed paling tinggi sampai adonannya mengembang, kental dan putih berjejak. Sambil adonannya kita mixer, kita juga masukkan sedikit demi sedikit sisa gula pasirnya. Jika kalian tidak punya mixer, bisa dikocok secara manual. Kalau dikocok manual, pastikan pakai gula yang halus supaya cepat larut. Jika adonan bika ambonnya sudah mengembang, putih dan kental seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan mixernya. Kemudian tambahkan dengan vanili bubuk sekitar setengah sendok teh. Lalu tambahkan dengan 250 gram tepung tapioka. Untuk tepungnya saya masukkan secara bertahap. Dan ini kita mixer kembali adonannya cukup dengan speed paling rendah. Kita mixernya sebentar saja asal rata. Saat kita mixer adonannya sambil kita masukkan sedikit demi sedikit sisa tepung tapiokanya. Dan ini adalah penuangan tepung tapioka yang terakhir. Kita mixer sebentar sampai rata. Setelah rata, kita tambahkan 1 bungkus susu kental manis putih. Kemudian kita tambahkan dengan adonan santan yang kita buat tadi, dan ini adonan santannya sudah suhu ruang. Lalu kita mixer kembali adonannya sampai tercampur rata. Mixernya tetap dengan speed rendah. Jika terasa sudah tercampur rata semua, bisa kita matikan mixernya dan sisihkan. Selanjutnya, adonannya kita aduk sebentar dengan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Dan ini adonannya saya pindahkan ke wadah yang lebih besar supaya adonannya lebih muat. Kemudian terakhir kita tambahkan dengan adonan biangnya. Ini adonan biangnya sudah berbuih atau berbusa banyak. Tandanya raginya masih aktif dan bagus. Jika ragi tidak berbuih berarti raginya jangan dipakai karena takut hasil kuenya nanti bisa bantat. Kemudian kita tambahkan 25 gram margarin cair. Lanjut kita aduk kembali sampai tercampur rata.
Sebelum kita istirahatkan, di sini adonannya mau saya kocok ulang dengan alat pengocok. Tujuannya dikocok ulang, supaya serat yang dihasilkan kue bika ambonnya itu bagus dan bersarang banyak. Ini kita kocok selama 5 menit saja. Kita kocok sampai keluar banyak gelembung-gelembung pada adonan. Dan ini dia adonannya sudah terlihat banyak gelembung-gelembung. Ini sudah cukup. Kemudian adonannya ini kita akan tutup dan kita istirahatkan selama 2-3 jam sampai adonannya berbusa atau berbuih banyak. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita siapkan loyang. Untuk loyangnya saya pakai ukuran 18 cm tinggi 7 cm. Kemudian loyangnya akan kita oles seluruh permukaannya dengan minyak goreng. Setelah loyangnya dioles, kita akan panaskan terlebih dahulu ke dalam oven selama 25 menit. Setelah 2 jam diistirahatkan, ini adonan bika ambonnya sudah berbuih atau berbusa banyak. Lalu ini bisa kita aduk dahulu untuk mengurangi busanya. Cara mengaduknya perlahan saja, jangan terlalu kuat. Kita mengaduknya jangan sampai adonannya licin, tapi cukup sampai masih ada buih kecil pada adonan. Setelah kita aduk, kita bisa langsung tuang adonannya ke dalam loyang yang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan ini sudah siap untuk kita oven. Kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Dan ini akan kita oven selama 50 menit dengan api bawah dengan suhu 230 derajat. Untuk proses oven yang pertama, pintu penutup oven akan kita sanggah dengan tisu seperti ini. Jadi saat pemanggangan selama 50 menit, penutup oven dalam keadaan sedikit terbuka, tujuannya supaya bisa terbentuk rongga di bagian atas adonan. Setelah 50 menit di oven, kita akan keluarkan loyangnya dan akan kita pindahkan ke bagian rak tengah. Dan untuk penutupnya akan kita tutup rapat. Lalu kita oven lagi selama 15 menit pakai api atas bawah dengan suhu 190 derajat. Setelah 15 menit di oven, loyangnya bisa kita keluarkan dari oven dan ini dia bika ambonnya sudah matang. Bagian atasnya juga sudah terlihat kecoklatan, kita angkat dan kue bika ambonnya ini kita akan diamkan sampai suhu ruang, baru bisa kita keluarkan dari loyang. Jika bika ambonnya sudah suhu ruang, bisa kita keluarkan dari loyang dan kita potong. Di sini saya akan coba potong, kita akan memperlihatkan sarangnya. Dan ini dia adonan bika ambonnya full 100% bersarang. Ciri-ciri khas dari bika ambon yaitu kunyah identik dengan warna kuning, tekstur kunyah lembut, kenyal dan yang pastinya harus bersarang banyak. Jika ingin mendapatkan hasil yang benar saat buat bika ambon, pastikan takaran bahannya harus tepat. Cara mengocok adonan juga harus benar. Cara mengistirahatkan adonannya benar dan cara memanggangnya kita harus benar. Supaya serat yang dihasilkan juga bagus, terlihat di sini seratnya panjang. Pori-pori bagian atasnya juga banyak. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langkah pertama kita akan buat adonan biangnya. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan ragi instan sebanyak 2 sendok teh. Dan terakhir kita tuang 150 ml air hangat. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai gula dan raginya larut. Jika semua bahan sudah tercampur rata, wadahnya kita tutup dan diamkan adonan biangnya selama 15 menit sampai adonan biangnya berbuih atau berbusa banyak. Sambil menunggu adonan biangnya mengembang, kita buat untuk adonan santannya. Masukkan santan instan ukuran 200 ml ke dalam taflan, kalian bisa juga menggunakan santan murni. Kemudian tambahkan 150 ml air putih, 2 batang serai yang sudah digeprek. Lalu beri 5 lembar daun jeruk yang sudah dibuang bagian tulang tengahnya. Beri 1 simpul daun pandan, dan terakhir kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kalian bisa juga mengganti dengan larutan pandan,
Jika pakai larutan pandan bisa beri sebanyak 50 ml dan takaran santan murninya nanti sebanyak 300 ml. Selanjutnya kita nyalakan api kompornya di api sedang. Kemudian semua bahan ini kita masak sampai adonan santannya mendidih sambil kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan diaduk terus supaya santan juga tidak pecah. Jika adonan santannya sudah mendidih seperti ini sudah cukup bisa kita matikan api kompornya. Lalu adonan santannya diaduk sebentar untuk mengurangi uap panas, lalu bisa langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Saat memindahkan adonan santan ke dalam wadah, jangan lupa adonan santannya disaring dan dipisahkan dari serai, daun jeruk dan daun pandannya. Dan ini dia adonan santannya sudah disaring. Ini kita sisihkan dahulu. Selanjutnya kita buat adonan kue bika Ambon pandannya. Masukkan 8 butir kuning telur ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 2 butir telur utuh. Untuk telurnya pakai yang suhu ruang dan ukuran sedang. Lalu masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian ketiga bahan ini kita mixer terlebih dahulu dengan speed paling tinggi sampai adonannya mengembang, kental dan berwarna putih pucat. Untuk adonannya bisa juga dikocok secara manual tetapi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jika dikocok secara manual, pastikan memakai gula yang halus supaya cepat larut dalam adonan. Jika adonan kue bika Ambonnya sudah mengembang, kental dan berwarna putih pucat seperti ini sudah cukup bisa kita matikan mixernya terlebih dahulu. Selanjutnya, sisa adonan di bagian sisi wadah bisa kita ratakan sebentar dengan spatula. Kemudian tambahkan 250 gram tepung tapioka. Untuk tepungnya kita masukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan setengah bagian terlebih dahulu. Selanjutnya kita nyalakan mixernya. Sebelum kita mixer tepungnya kita ratakan dahulu supaya tidak berterbangan saat dimixer. Lalu ini kita mixer asal rata saja. Dan ini adalah penuangan tepung tapioka yang terakhir. Kita mixer kembali sampai rata dengan speed rendah. Jika tepung tapiokanya sudah tercampur rata, matikan mixernya, kemudian kita masukkan larutan santan pandan yang sudah dimasak di awal tadi. Kemudian tambahkan juga dengan 1 bungkus susu kental manis putih ukuran 37 gram. Ini optional, boleh juga tidak pakai. Dan terakhir kita tuang adonan biangnya. Ini adonan biangnya sudah berbusa banyak. Tandanya raginya masih aktif. Jika adonan tidak mengembang atau berbusa, berarti ragi yang dipakai ragi yang tidak bagus. Jadi pastikan ragi yang dipakai harus baru biar adonan mengembang dengan bagus. Kemudian kita mixer kembali adonannya sampai tercampur rata. Di sini saya mixer sekitar 7 menit masih tetap dengan speed rendah. Jika adonannya sudah dirasa tercampur rata semua, bisa kita matikan mixernya. Lalu mixernya kita sisihkan. Selanjutnya kita tuang 25 gram margarin yang sudah dicairkan. Beri sedikit vanili bubuk sebanyak setengah sendok teh. Ini optional, boleh juga tidak pakai. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan alat pengocok supaya adonannya nanti bisa bersarang banyak dan bagian atas juga berpori banyak. Kita kocok selama 5 menit sampai muncul banyak buih atau gelembung-gelembung kecil pada adonan. Jika adonannya sudah berbusa atau berbuih seperti ini sudah cukup. Kemudian wadahnya akan kita tutup dan adonannya kita istirahatkan dahulu selama 2-3 jam sampai mengembang. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan loyang ukuran 18 cm. Kita oles loyang dengan secukupnya minyak goreng semua permukaannya. Setelah dioles kita panaskan di dalam oven selama 25 menit. Menggunakan api atas bawah dengan suhu 200 derajat. Kembali kepada adonan yang tadi, setelah 2 jam diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang, berbusa banyak, kemudian kita aduk perlahan dengan balon whisk, mengaduknya jangan sampai adonannya licin, cukup sampai masih ada buih-buih kecil pada adonan. Setelah adonannya selesai diaduk, kemudian adonannya kita tuang ke dalam loyang yang sudah dipanaskan tadi. Setelah adonannya dipindahkan ke loyang, kemudian loyangnya kita masukkan kembali ke dalam oven.
Dan adonannya ini kita oven selama 50 menit dengan api bawah dengan suhu 230 derajat. Untuk proses pengovenan yang pertama, kita panggang adonan dengan pintu oven sedikit terbuka, dan ini kita sanggah pintu ovennya dengan menggunakan tisu. Adonannya kita oven sampai buih bagian atas kue pecah membentuk pori-pori. Setelah 50 menit di oven, ini kue bika ambonnya sudah terlihat bersarang atau berpori bagian atasnya, cuman masih terasa basah. Jadi adonannya kita oven kembali selama 15 menit api atas bawah dengan suhu 190 derajat. Untuk pengovenan kedua, loyang diletakkan di bagian tengah dan pintu oven ditutup rapat. Setelah 15 menit di oven, ini kue bika ambon pandanya sudah matang. Bagian atasnya juga sudah terlihat kering, bisa langsung kita angkat dan kita tunggu sampai adonannya dingin baru kita keluarkan dari loyang dan bisa kita potong. Dan ini dia kue bika ambon pandanya sudah jadi. Ini kuenya sudah dikeluarkan dari loyang dan coba kita akan potong untuk melihat tekstur bagian dalamnya. Hasil di bagian dalamnya bersarang bagus, pori-pori atau sarang di bagian atasnya juga banyak. Kuenya juga kenyal dan terasa empuk dan lembut. Saya yakin bagi kalian yang masih pemula pasti bisa membuatnya dengan mudah. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.